oleh cipta sejarah yang diciptakan Balawi. Termasuk itu orang yang mengatakan Pakai Muqaddam belajar kepada murid Syekh Abdul Qadir Jilani yang namanya Abu Madyan. Itu versi Ba'lawi. Sementara kitab-kitab sejaman tidak ada yang menjadi saksi dan memverifikasi cerita itu. Tidak ada. Bahkan kesejarahannya itu pada abad ke-7 di mana beliau wafat itu, kalau ada orangnya, tidak ada yang menceritakan. Mereka ingin Pakai Muqaddam ada di buku sejarah. Ketika ditemukan manuskrip Ibnu Hisan yang di situ tidak ada nama Pakai Muqaddam, lalu ketika dicetak diberi tambahan Pakai Muqaddam wafat tahun 600 sekian. Itu tidak ada di manuskrip aslinya. Dari mana saya tahu? Dari keterangan kitab itu juga. Dia bikin footnote. Di dalam manuskrip tidak ada. Namun tahun ini di dalam kitab Tarikh Sambal disebutkan sebagai tahun wafatnya Pakai Muqaddam. Nah, seorang pentahqiq yang jujur, sebuah manuskrip akan dibiarkan apa adanya. Kalau tidak terbaca, maka akan diberi titik 3. Bahwa nanti ada keterangan di bawahnya, manuskripnya tidak bisa dibaca. Tapi itu kitab Tarikh Ibnu Hisan, ini orangnya asli, pakar sejarah asli. Itu malah ditambahin dengan tambahan dari pentahqiq manuskrip itu. Kemudian diberikan footnote di bawahnya bahwa di dalam manuskripnya tidak ada. Sementara kalau orang awam cara baca, itu hanya baca di dalam kitabnya tanpa membaca daripada footnote-nya itu. Jarang yang baca footnote itu kecuali para peneliti. Nah, itu mereka ingin kita hanya membaca dari kitab atasnya itu, footnote-nya yang kecil itu jarang orang mau baca. Ya itu banyak yang baca itu sejarah itu nyari bab Ahmad bin Isa, langsung aja nyari mana nih Ahmad bin Isa, tapi tidak dibaca muqaddimahnya. Dalam muqaddimah itu disebutkan biasanya bahwa ini manuskripnya ada tahun 199 seperti kitab Abnaul Imam fi Misr Wasyam itu kitabnya tahun 199 Hijriah. Yang dicatat hanya anaknya Imam Hasan dan Imam Husain yang ada di Mesir dan yang ada di Syam. Tapi kemudian diatribusikan sebagai karangan orang di abad ke-5 di dalam cetakannya itu. Kemudian penambahan oleh ulama abad 11 dan abad 13 itu tidak disebutkan dan tidak dibedakan cara nulisnya itu. Kalau kita nulis kitab atau baca kitab Fathul Qorib, kan itu ada matan takribnya, ada sarahnya Fathul Qorib. Untuk membedakan antara matan dan sarah itu dipakai tanda kurung. Matannya pakai tanda kurung, kemudian sarahnya itu yang tidak pakai tanda kurung. Itu kejujuran seorang pentahqiq. Ini kalimat yang ada dari kitab asli namanya matan. Nah, kitab sarahnya ini yang tidak ada dalam kurung. Itu dibedakan. Sementara kitab Abnaul Imam fi Misr Wasyam, kenapa kitab ini harus ditolak dan tidak boleh dijadikan sebagai referensi? Karena antara pengarang asli yang pertama tahun 199 Hijriah, beberapa puluh tahun sejak kematian Sayyidina Husain, ya, itu tidak dibedakan mana pengarang asli, mana penambahan di abad 5, mana penambahan di abad 11, mana penambahan di abad 13. Bahkan pentahqiqnya sendiri Yusuf Jamulullah itu dia mengakui bahwa dia menambahkan musyajjar di dalam kitab itu. Kemudian kitab itu dicetak sedemikian rupa, kemudian dijadikan pegangan oleh Rabi Talawiyah. Ini kitab abad ke-5. Padahal kitab itu kitab yang sudah ditambahi oleh 4 orang. Makanya kitab ini tidak pernah disebut oleh Rumel Abbas. Karena dia masa seorang historian, kok ngaku historian pakai kitab yang macam itu, malu dia. Tapi Rabi Talawiyah masih pakai. Rabi Talawiyah masih pakai kitab itu. Dan di Facebook itu kan dibikin sebuah narasi, disebar-sebar di WA grup itu, kitabnya ada, iman bohong segala macam. Itu karena mereka berniat bikin narasi itu untuk orang-orang awam yang tidak mau memverifikasi sebuah berita. Dan itu yang sekarang ada itu hanya framing saja. Sebenarnya Nasab Balawi itu sudah wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sudah inalillah.
dimatikan semuanya. Capek kita ngomong